Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kaharayon, salam kebagaswarasan, salam budaya lestari. Baik, kita jumpa lagi dengan lacak situs budaya Adiluhung, Forum Cinta Budaya Bangsa Imogiri. Pemirsa, marilah kita ikuti kembali bagaimana setelah tidak berhasilnya Raden Danang Sutawijaya mengkondisikan Joko Mampang. Keesokan harinya, Raden Danang Sutawijaya melaporkan ketidakberhasilan mengatasi Joko Mampang kepada Ki Ageng Pemanan dan Ki Jurumertani. Ki Jurumertani, Ki Ageng Pemanan memerintahkan Danang Sutawijaya agar minta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan laku semedi di pantai selatan. Keesokan harinya, Danang Sutawijaya bergegas menuju pantai selatan melalui Sungai Kaliopak. Setelah di pantai selatan, Danang Sutawijaya segera melakukan laku semedi. Pemirsa, setelah Danang Sutawijaya melakukan laku semedi, laut selatan berubah, airnya menjadi keruh dan ombaknya sangat berubah menjadi ombak yang dahsyat yang besar. Maka para koloni penghuni di pantai selatan merasa terganggu. Kanjeng Ratu Kidul sebagai penguasa laut Kidul merasa terusik. Siapa manusia yang berani bersemedi di Samudra Selatan? Setelah mengetahui bahwa yang semedi adalah Danang Sutawijaya, yang mana Danang Sutawijaya adalah putra angkat Sultan Pajang, yang kelak Danang Sutawijaya akan menjadi pemimpin besar di Jawa ataupun di Mataram. Maka Kanjeng Ratu Kidul segera menemui Sutawijaya selanjutnya untuk menghentikan semedinya. Danang Sutawijaya pun mengikuti kehendak Kanjeng Ratu. Selanjutnya Danang Sutawijaya mengutarakan maksudnya bersemedi di pantai selatan, yaitu karena Danang Sutawijaya mendapatkan amanah perintah dari leluhurnya untuk membuka alas Mentau dan nantinya akan dijadikan pusat pemerintahan Mataram. Maka dari itu Danang Sutawijaya memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui laku semedi dan juga meminta bantuan kepada Kanjeng Ratu Kidul untuk membantunya. Juga diceritakan bahwa saat ini Sutawijaya menghadapi kendala dalam menghadapi rintangan-rintangan, yaitu pengganggu, penunggu di hutan Mentau yang namanya Joko Mampang. Maka Danang Sutawijaya memohon kepada Kanjeng Ratu Kidul untuk membantu mengatasi Joko Mampang. Kanjeng Ratu Kidul pun menyetujui. Maka pada keesokan harinya Kanjeng Ratu Kidul memanggil Joko Mampang, dan Joko Mampang diberitahu bahwa Danang Sutawijaya kelak akan menjadi pemimpin besar di tanah Jawa ataupun di Mataram. Oleh sebab itu Joko Mampang dimohon agar tidak mengganggunya dan untuk membantunya. Joko Mampang selanjutnya mengikuti perintah Kanjeng Ratu dan memohon kepada Kanjeng Ratu agar merubah dirinya atau merubah wujudnya, agar dalam membantu tidak diketahui, yaitu Danang Sutawijaya. Sekejap Joko Mampang berubah wujud menjadi makhluk raksasa. Kanjeng Ratu memerintahkan kepada Joko Mampang agar segera untuk menuju ke alas Mentau untuk membantu Danang Sutawijaya, dan juga diperintahkan setelah membantu Danang Sutawijaya agar bertempat tinggal tidak di hutan Mentau tapi bergeser di selatan yang namanya adalah Oro-Oro Kidul. Oro-Oro Kidul
tepatnya adalah di selatan Kaliopak. Juga diperintahkan Joko Mampang untuk menjaga keselamatan anak turun Mataram dan juga rakyat Mataram sampai akhir zaman. Juga Joko Mampang juga diperintahkan untuk menjaga perbatasan pintu gerbang antara Keraton Kidul dengan Mataram, yaitu di Kaliopak, tepatnya di Gunung Ngelak. Dan juga selanjutnya Joko Mampang diperintahkan untuk menjaga kewibawaan keturunan Mataram, termasuk Keraton Yogyakarta adalah merupakan pewaris Mataram. Dan saat ini Joko Mampang selalu berada di Keraton Yogyakarta yang bertempat tinggal di salah satu pohon beringin besar. Oleh sebab itu Joko Mampang dipercaya oleh masyarakat sebagai penjaga Oro-Oro Kidul sekaligus menjaga tanah Mentau dan tanah Mataram. Demikian para pemirsa sekelumit cerita mengenai Joko Mampang. Maka dari itu kita lanjutkan untuk episode selanjutnya, yaitu Giri Pedut Kemelung. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.